slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Sukma Laili. Untuk kali ini akan membahas persamaan dasar akuntansi. Setelah pelajaran, baiknya kita berdoa dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah konsep penghitungan yang menyajikan keseimbangan antara aset, liabilitas, dan ekuitas. Hal ini berarti setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan harus dicatat seimbang antara sisi aset dengan sisi liabilitas dan ekuitas. Aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dapat diturunkan menjadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurangi dengan beban. Untuk lebih jelasnya akan kita lihat satu persatu mengenai persamaan dasar akuntansi, akun-akun yang masuk sebagai persamaan dasar akuntansi. Komponen persamaan dasar akuntansi yaitu terdiri dari yang pertama aset, lalu yang kedua ada liabilitas atau liability merupakan utang, lalu yang ketiga ada ekuitas atau equity atau modal, lalu keempat ada pendapatan atau revenue, dan yang kelima ada beban atau expense. Untuk komponen persamaan dasar akuntansi ini terdiri dari 5, akan kita bahas satu persatu dimulai dari aset. Yang pertama kita masuk aset. Aset adalah sumber daya atau kekayaan perusahaan yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasional perusahaan. Dalam akuntansi, aset digolongkan menjadi yang pertama ada aset lancar atau current asset, yaitu aset yang dapat dicairkan menjadi uang tunai maksimal dalam satu siklus akuntansi, tidak lebih dari 1 tahun. Terdiri dari piutang dagang. Jadi contoh dari aset lancar itu sendiri yaitu piutang dagang, piutang wesel, piutang pendapatan, beban dibayar di muka, perlengkapan, dan persediaan barang dagang. Ini merupakan akun-akun yang termasuk sebagai aset lancar. Lalu yang kedua ada aset tetap berwujud atau fixed asset, yaitu aset yang dapat dilihat bentuknya secara fisik, digunakan untuk menunjang operasional perusahaan, dan memiliki umur ekonomis lebih dari 1 tahun, yang terdiri atas tanah. Jadi contoh dari aset tetap berwujud yaitu berupa tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Berikutnya ada aset tetap tidak berwujud atau intangible fixed asset, yaitu aset yang tidak dapat dilihat bentuknya secara fisik, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh perusahaan. Selain itu, aset tetap tidak berwujud sering disebut sebagai hak istimewa yang dimiliki perusahaan dan memiliki nilai ekonomi. Akun-akunnya yang terdiri yaitu atas goodwill, hak paten, hak cipta, merek dagang, dan franchise. Ini termasuk sebagai aset tetap tidak berwujud. Lalu yang keempat, kelompok aset berikutnya ada aset lainnya atau other assets, yaitu semua aset yang tidak dapat digolongkan ke dalam aset lancar dan aset tetap, tetapi termasuk golongan
aset berwujud. Itulah tadi mengenai aset. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu komponen kedua ada liabilitas atau liability. Liabilitas adalah kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan kepada pihak lain. Liabilitas dianggap sebagai utang perusahaan yang digunakan untuk mengembangkan perusahaan dan dalam jangka waktu tertentu harus dibayarkan kepada pemberi utang. Kelompok liabilitas memiliki saldo normal kredit. Oleh karena itu, setiap penambahan nilai liabilitas akan dicatat di sebelah kredit dan setiap pengurangan nilai liabilitas akan dicatat di sebelah debit. Kita akan lihat yang termasuk sebagai liabilitas atau liability. Akun liabilitas dalam akuntansi yaitu yang pertama liabilitas lancar atau current liabilities, yaitu utang yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam waktu kurang dari 1 tahun. Lalu yang kedua ada liabilitas jangka panjang atau long term liabilities, yaitu utang yang harus dilunasi oleh perusahaan dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Yang ketiga, liabilitas lain-lain atau other liabilities, yaitu utang yang tidak termasuk jenis liabilitas lancar maupun liabilitas jangka panjang. Inilah komponen persamaan dasar akuntansi yang kedua, yaitu liabilitas atau liability atau utang. Kita masuk yang ketiga. Yang ketiga ada ekuitas atau equity merupakan modal. Ekuitas adalah setoran investasi pemilik ke dalam perusahaan. Oleh karena itu, pemilik memiliki hak atas aset yang dimiliki perusahaan dan hasil yang diperoleh perusahaan. Transaksi-transaksi yang dapat mengurangi nilai ekuitas antara lain penarikan pribadi, pembagian keuntungan, dan kerugian. Contoh dari ekuitas antara lain ada saham biasa atau common stock, saham preferan atau preference stock, treasury stock, laba ditahan atau retained earning. Dan yang terakhir tambahan modal yang dibayarkan. Jadi ini contoh dari ekuitas atau modal. Selanjutnya yang keempat, komponen persamaan dasar akuntansi ada pendapatan atau revenue. Pendapatan adalah hasil yang diperoleh perusahaan dari kegiatan operasional selama periode tertentu. Akun pendapatan dikelompokkan menjadi pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Pendapatan operasional adalah pendapatan yang diperoleh secara langsung dari kegiatan operasional perusahaan, penjualan barang dan pemberian jasa, seperti penjualan barang dan pemberian jasa. Lalu ada pendapatan non-operasional. Adalah pendapatan yang otomatis diterima perusahaan tanpa melakukan kegiatan operasional, seperti pendapatan sewa dan bunga. Jadi inilah pendapatan, ada pendapatan operasional dan pendapatan non-operasional. Selanjutnya kita masuk komponen persamaan dasar akuntansi yang terakhir atau yang kelima, yaitu beban atau expense. Beban adalah pengeluaran yang digunakan untuk mendukung proses perolehan barang atau jasa dan mempengaruhi pendapatan suatu perusahaan. Selain itu, beban juga diartikan sebagai penurunan nilai ekonomi berupa pengeluaran uang atau penyusutan nilai aset. Akun beban memiliki perbedaan dengan akun biaya. Biaya diartikan sebagai sumber ekonomi yang harus dikeluarkan demi kelangsungan bisnis yang sedang dijalankan. Sedangkan beban adalah penurunan nilai ekonomi berupa proses penyusutan nilai aset atau pengeluaran uang. Contoh beban adalah beban penjualan, beban penyusutan aset tetap, beban umum dan administrasi, serta beban lain-lain. Pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Kita akan lihat di sini ada kolom terdiri dari transaksi
aset sama dengan liabilitas ditambah dengan ekuitas. Dari transaksi yang pertama, misalnya ada penyetoran modal awal, maka pengaruh terhadap persamaan dasar akuntansinya aset bertambah, ekuitas bertambah. Lalu yang kedua, ada pembelian aset secara kredit. Apabila ada pembelian aset secara kredit, maka aset bertambah dan liabilitas atau utang bertambah. Lalu, apabila ada pembelian aset secara tunai, maka yang mempengaruhi aset bertambah dan aset lainnya berkurang. Contohnya di sini pembelian perlengkapan. Misalnya ada pembelian perlengkapan secara tunai, maka perlengkapan bertambah dan kas berkurang. Jadi ini semua termasuk sebagai aset. Perlengkapan masuk ke dalam kolom aset, sedangkan kas juga masuk sebagai aset. Sehingga perlengkapan bertambah, aset bertambah, dan kas berkurang atau aset lainnya menjadi berkurang karena pengaruh kita membeli perlengkapan secara tunai. Lalu yang keempat ada penerimaan penghasilan. Penerimaan penghasilan ini akan mempengaruhi dalam persamaan dasar akuntansi, yaitu aset bertambah dan ekuitas bertambah. Lalu apabila ada pembayaran beban, maka aset kita berkurang. Aset kita berkurang ini kita membayar beban, maka kas kita berkurang, ekuitas berkurang. Lalu berikutnya ada pembayaran utang. Pembayaran utang akan mempengaruhi aset berkurang dan liabilitas atau utang juga berkurang. Lalu berikutnya ada penerimaan tagihan. Apabila ada penerimaan tagihan atau penerimaan piutang, maka aset ada yang berkurang dan aset lainnya ada yang bertambah. Berkurang dan bertambah ini yaitu apabila ada penerimaan tagihan, piutang menjadi berkurang dan kas menjadi bertambah. Selanjutnya yang terakhir ada penghasilan masih berupa tagihan atau merupakan piutang. Maka yang mempengaruhi di dalam persamaan dasar akuntansi, aset bertambah, ekuitas bertambah. Jadi ini ekuitas bertambah apabila penghasilan masih berupa tagihan. Inilah pengaruh transaksi terhadap persamaan dasar akuntansi. Itulah tadi pembahasan kita mengenai persamaan dasar akuntansi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.